Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam, serta jamaah sholat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini, dalam suasana silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan dan ringankan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja kita masuk di pelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu masih dalam pengkajian atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dibarengi dengan syarah Nuzhatul Muttaqin. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas kitab Iyadatil Marid, kitab tentang menjenguk orang sakit. Di bawah kitab ada beberapa bab. Maka bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu bab Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyiti wassalati alaihi wa huduri dafnihi wal mukfi inda qabrihi ba'da dafnihi. Sudah paham semua kan? Katanya. Bab Iyadatil Marid. Yang pertama tentang menjenguk orang sakit. Saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan diberikan kesembuhan. Wa tashyi'il mayyiti, dan melayat mayit, orang yang meninggal dunia.
Ini nampaknya berat di sebelah kiri nih, sebelah kiri saya. Kalau kapal ini oleng. Kenapa? Alasannya kenapa? Sini kosong. Gampang keluar ya. Masya. Kalau kebiasaan kami dulu di Madinah, kalau ngaji sama syekh itu melingkar, dekat kepada kita. Tapi ini kan bukan Madinah ya, ini pondok bambu. Wassalati alaihi, dan sholat atasnya, mensolatkan jenazah mayit. Wa huduri dafnihi, menghadiri pemakamannya, penguburannya. Wal mukfi inda qabrihi ba'da dafnihi, dan berhenti sejenak di sisi kuburannya setelah dikuburkan. Itu bab yang akan kita baca pada kesempatan ini, tetapi isinya ini masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu tentang menjenguk orang sakit. Kita mulai saja hadis yang pertama. Anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Mau dibaca sama-sama? Ya. Anil Bara'i ibni Azibin, silakan. Siapa? Panjangan ya. Anil Bara'i ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wattiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salami. Ya. Anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah diperintahkan, telah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh apa? Yang pertama, bi'iyadatil marid, untuk menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguknya. Tentu ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya kalau kita menjenguk orang sakit. Di antaranya, kita harus meluruskan niat bahwa kita akan menjenguk saudara kita
semata-mata menjalankan perintah Nabi, perintah Rasulullah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga pastikan bahwa orang yang kita jenguk betul-betul sakit. Jangan sampai begitu kita jenguk dia bilang saya nggak sakit kok. Jadi perlu komunikasi, perlu tabayyun. Di antaranya jaga lisan kita. Jangan sembarang ngomong. Maka omongan yang dianjurkan kalau kita menjenguk orang sakit, bertemu dengan orang yang sakit, pertama doakan. Doakan untuk kesembuhan. Yang kedua, berikan kata-kata motivasi yang menguatkan semangatnya untuk sembuh. Sakit apa Bu? Kata dokter, ini gejala jantung koroner. Enggak apa-apa Bu, ya insya Allah sembuh. Semoga disembuhkan oleh Allah. Sakit apa Bu? Kata dokter jantung koroner. Hati-hati Bu, ada tetangga saya kemarin persis penyakitnya sama dengan Ibu. Terus gimana? Sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira yang pertama apa yang kedua yang berikan semangat? Ya, yang kedua ya. Itu diantara contoh ya. Jadi jangan ngomong macam-macam. Nah sehingga kalau kita mengetahui ada orang-orang nih yang datangnya justru madaratnya lebih besar, sebagai keluarga cegah saja. Bapak di sini aja, ibu di sini aja, nggak usah masuk. Bapak bawa apa? Sini saya ambil. Bisa itu. Karena ada orang yang tipenya tidak bisa menjaga lisannya. Apa saja diomongkan. Itu diantaranya ya. Nanti ada adab-adab nanti menjenguk orang sakit. Dan juga adab-adab orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah. Perintah yang kedua yang diperintahkan Nabi kepada kita adalah mengantar jenazah, mengantar dari rumahnya ke tempat pemakamannya. Yang ketiga, wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Masya Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia muslim. Muslim yang sudah ngaji, ngerti. Karena kadang-kadang ada juga kita lihat muslim tapi bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka kita doakan. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamkallah. Ustaz, saya tidak bisa mengucapkan yarhamkallah. Bisanya apa? Semoga Allah merahmatimu. Boleh enggak? Boleh. Tapi masalahnya orang yang enggak bisa mengucapkan yarhamkallah, hafal banyak lagu-lagu. Ya, lagu bisa dihafal, yarhamukallah enggak bisa. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, wa ibraril muqsim. Rasulullah SAW memerintahkan pada kita melalui sahabat Al-Bara bin Azib untuk menunaikan sumpah.
Ya, termasuk orang yang bernazar. Kemudian yang kelima, wa nasril mazlumi, menolong orang yang dizolimi, orang yang terzolimi, orang yang teraniaya. Ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu apakah dia zalim atau mazlum, apakah dia zalim atau dizolimi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dizolimi iya, bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Nabi, kamu cegah dia dari perbuatan zalim. Itulah cara kita menolong orang yang zalim. Selanjutnya keberapa Bapak Ibu sekalian? 5. Wa ijabatid da'i, menjawab atau memenuhi undangan. Jadi Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita diundang, tentu undangan yang baik-baik, maka kita diperintahkan untuk datang, untuk memenuhi undangan. Nah, di sini lebih kepada undangan untuk walimah, undangan makan, karena asli dari kata dakwah itu sebetulnya adalah mengajak orang makan. Jadi berdakwah itu harus asyik, seperti kita makan-makan. Gak ada itu orang yang ngajak makan, mari makan, gak ada. Bentak-bentak. Kalau ibu-ibu diajak orang ajak makan dibentak, kira-kira malas ya. Ya, maka dakwah itu tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghardik orang, tidak boleh menghina orang. Jadi mengijabah, memenuhi undangan makan, undangan walimah, dan tentu undangan-undangan yang lain yang baik. Selanjutnya yang ketujuh adalah wa ifsya'is salami, kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa menebarkan salam. Kalau ketemu orang, kita mengucapkan assalamualaikum. Ya, jangan buang muka. Karena kita tidak suka, maka dari jauh kita sudah buang muka. Maka kalau sering buang muka, nanti mukanya habis. Ya, saudara kita kalau ketemu, perintah Nabi, kita disuruh menebarkan salam. Masya Allah, ini 7 yang diperintahkan Nabi kepada kita, hal-hal yang sering terjadi, yang gampang. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari, rakam alaf wa mi'ataini wa tis'a wa thalathin, 1239, wa Muslim, dan Imam Muslim, rakam alfaini wa sitta wa sittin, 2066. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian kita masuk di hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, silakan. Fokus. Jangan tergoda dengan makanan. Ya. Ulangi sekali lagi ya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi, hak muslim atas muslim yang lain, khamsun, ada 5. Penyebutan angka 5 atau jumlah 5 ini, kata ulama, laisa lil hasri, bukan pembatasan. Jadi bukan cuma itu saja, tapi itu yang diantara yang penting. Apa yang 5 itu? Yang pertama, raddus salam, menjawab atau membalas salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita membalasnya minimal waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal waalaikumsalam. Itu artinya kita menjawab atau membalas salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, orang yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantar jenazah-jenazah. Kalau di hadis yang pertama tadi bentuk mufrad, janazah, al-janazah. Di hadis yang kedua ini, hadis Abu Hurairah, itu memakai bentuk jamak, plural. Janazah mufradnya, jamaknya janaiz. Yang ketiga atau yang keempat, wa ijabatud da'wah, dan mengijabah undangan, memenuhi undangan. Dan yang kelima, wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaihi, disepakati atas kesahihannya Al-Bukhari, rakam alaf wa mi'ataini wa arba'in, 1240, wa Muslim alfaini wa mi'a wa ithnaini wa sittin, 2162. Di sini ada penjelasan haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, ay khamsatu asya, ada 5 perkara, 5 hal, yata'akkadu 'alal muslimi,
yang ditegaskan, dikuatkan atas muslim, ayyaquma biha nahwa ikhwanihil muslimin, untuk dia tunaikan terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin. Jadi saudara kita punya hak dari kita. Kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak saudara kita. Kemudian yang kedua, ad-da'wah. Ad-da'wah di sini bimakna al-walimah. Seperti saya katakan tadi, aslinya adalah mengajak atau undangan menghadiri walimah atau acara makan. Afadal hadis, faidah pelajaran dari hadis. Yang pertama, ta'kidu hadhil umur al-madhkurah, penguatan, penegasan dari hal-hal yang disebutkan tadi itu. Dari dua hadis, hadis Al-Bara dan juga hadis Abu Hurairah. Al-Bara ada 7, Abu Hurairah ada 5. Jadi menguatkan. Ya, jadi diingatkan lagi, karena begitulah sifat kita orang manusia, kita sering lupa. Makanya hadis-hadis pun berulang-ulang untuk diingatkan. Wa annaha min haqqil muslimi 'alal muslimi, dan bahwa hal-hal tersebut merupakan hak saudara kita sesama muslim yang harus kita tunaikan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, fi mura'ati hadhil huquq bainal muslimin, di dalam menjaga dan memelihara hak-hak ini, ya, kalau kita tunaikan dengan baik, bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Tadi menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, menolong orang yang dizalimi dan sebagainya. Ini kalau kita jaga hal-hal yang gampang, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tahsulu fima bainahum al-mawaddatu wal ulfah, maka hal-hal ini akan melahirkan, memunculkan di antara kaum muslimin yang pertama mawaddah, saling mencintai karena Allah. Artinya sebaliknya, jangan kita membuat hal-hal yang bisa merusak, ya, persaudaraan kaum muslimin dengan alasan apapun. Ya. Jadi pertama pasti akan lahir, muncul saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Ya. Kalau tetangga kita ada yang sakit, lalu kita jenguk, dia merasa diperhatikan, kan? Ada kepedulian. Maka nanti muncul rasa cinta, rasa kasih sayang. Wal ulfah, apa artinya ulfah itu? Alif ta'lif. Ya. Semakin hati menjadi semakin dekat, akrab. Kemudian watashtaddu awasirul ukhuwah, dan unsur-unsur hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah itu semakin solid, semakin kuat. Jadi ukhuwah itu bukan sekedar kita berkoar-koar, ukhuwah, mari kita berukhuwah, tapi harus kita, ya, buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita pengen ukhuwah tapi suka mencela orang, menghardik orang.
Itu sama dengan kita melawan keinginan kita sendiri. Menyakiti orang tapi pengen berukhuwah. Nah, jadi hal-hal ini kalau kita lakukan, maka insya Allah akan semakin menguatkan faktor-faktor ukhuwah di antara kaum muslimin, dan tentu juga sebaliknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk di hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Wa anhu, silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta Rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi ya ibna Adam istasqaituka falam tasqini qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta Rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi, ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Makin lama makin redup suaranya ya. Jadi saya akan lanjutkan hadis-hadis ini kalau saya masih mendengarkan suaranya kuat. Ketika suara Bapak Ibu sudah lemah, kita cukupkan ya. Tapi tadi masih kedengaran ya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari siapa? Siapa tadi hadis sebelumnya? Abu Hurairah. Jadi ngaji harus perhatikan ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata pada hari kiamat. Artinya ini hadis, namanya hadis apa? Hadis kudusi. Hadis apa? Qudsi. Jadi perkataan dari Allah
redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran makna redaksinya dari Allah, kalau hadis makna dan redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara hadis Rasulullah dengan hadis qudsi, jawabannya seperti itu. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya bena Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Maksudnya manusia. Maksudnya orang-orang beriman. Maritu, aku sakit. Falam ta'udni, lalu engkau tidak menjengukku. Qala, dia berkata, manusia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka, bagaimana mungkin aku menjengukmu, wa anta Rabbul Alamin, sedangkan kamu adalah Tuhan alam semesta. Qala, Allah berkata, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, anna abdi fulanan, bahwa sesungguhnya hambaku yaitu si fulan, marido, dia sakit, falam ta'udhu, lalu kamu tidak menjenguknya. Itu makna dari perkataan Allah, aku sakit sedangkan engkau tidak menjenguk. Jadi dialihkan maknanya bahwa kata Allah, bukankah engkau mengetahui sesungguhnya hambaku sakit lalu engkau tidak menjenguknya? Karena mustahil Allah sakit kan? Itu sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Jadi itu maknanya. Langsung dijelaskan sendiri oleh Allah. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, annaka sesungguhnya engkau lau'uttahu, apabila engkau menjenguknya hambaku, lawajadtani indahu, niscaya engkau mendapatkan aku di sisinya. Ya, maksudnya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah kalau kita menjenguk orang sakit. Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, wahai manusia, wahai kaum muslimin, istat'amtuka, aku meminta makanan kepadamu, falam tut'imni, lalu engkau tidak memberiku makanan. Qala, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin, bagaimana mungkin aku memberikan kepadamu makanan sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta. Qala, Allah berkata, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, annahu istat'amaka abdi fulanun, hambaku yang bernama si fulan meminta makanan kepadamu, falam tut'imhu, maka engkau tidak memberinya makanan. Ama alimta, tidakkah engkau ketahui, annaka, sesungguhnya engkau, lau at'amtahu, apabila engkau memberinya makanan, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau akan mendapatkan hal itu di sisiku, mendapatkan pahala ganjaran.
dari Allah. Luar biasa. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, istasqaituka, aku minta minum kepadamu, falam taskini, lalu engkau tidak memberi aku minum. Qala, dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa askika, bagaimana mungkin aku memberikan kepadamu minuman, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta. Qala, dia berkata, Allah berkata, istasqaka abdi, hambaku meminta kepadamu diberikan minuman, fulanun, yaitu si fulan, falam taskihi, lalu engkau tidak memberinya minuman. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, annaka, sesungguhnya engkau, lau saqaitahu, sekiranya engkau memberikan dia minuman, lawajatta dzalika indi, maka engkau akan mendapatkan itu di sisiku, mendapatkan pahala ganjaran kita memberikan minuman kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang hadir di pengajian, membutuhkan makanan dan minuman. Ya, insyaallah panitia jemaah semuanya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena permintaan ini sudah lama kita suarakan ya. Dan alhamdulillah banyak peningkatan, kemajuan di Masjid Bukit Salam dan juga di masjid-masjid yang lain. Lahir dan batinnya. Alhamdulillah. Afadal hadis, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari hadis. Yang pertama, al-hathu ala iyadatil marid, motivasi, dorongan menjenguk orang sakit. Diingatkan kembali. Jadi penting sekali ya. Jadi selama kita tidak ada halangan, selama kita mampu, ada tetangga, ada saudara, ada jemaah yang sakit, maka diusahakan kita untuk menjenguk. Ini banyak sekali hadisnya, banyak bahkan perintahnya dari baginda Rasulullah SAW. Wa it'amit ta'ami, dan juga dorongan untuk selalu memberikan makanan kepada orang lain. Ya, karena salah satu yang orang senang kalau diberikan itu adalah makanan dan minuman. Makanya ketika Nabi ditanya tentang apa sedekah yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal dunia, ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, ummiku, ibuku sudah wafat. Lalu sahabat itu bertanya, apa atasaddaqu anha ya Rasulullah, boleh enggak saya bersedekah untuk almarhumah? Nabi menjawab, na'am, ya boleh. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, ngasih air minum. Kenapa air minum? Pertama, memang dalam konteks waktu itu air yang sangat susah. Yang kedua, memang kalau kita sedekah minuman, orang langsung minum. Jadi cepat dipakai, cepat dimanfaatkan, jadi pahalanya langsung dapat. Beda kalau kita kasih orang pakaian ya, belum tentu dia langsung pakai, mungkin bulan depan atau mungkin nunggu ada momentum tertentu. Tapi kalau coba makanan minuman nih, langsung Bapak Ibu habiskan kan, bagi yang habis.
Ada yang dibungkus gitu. Kalau saya insya Allah dibungkus nanti. Karena saya tidak mungkin ngomong sambil makan. Ya. Kemudian wabatli al-ma'i liman yahtaju ilaihi, dan memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Ya, banyak sekali daerah-daerah, bahkan di Jakarta sendiri banyak air, banyak rumah tangga yang tidak mengkonsumsi atau menggunakan air yang sehat. Makanya kita kemarin di Mukerda Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta, salah satu rekomendasi dari Mukerda itu adalah kita minta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan air minum yang sehat dan halal. Ya, itu yang harus kita jaga. Karena itu kebutuhan. Kemudian wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad takaffala bil ajri, sudah menjamin akan memberikan pahala, wal matsubati yaumil qiyamah, dan ganjaran pada hari kiamat. Tidak tanggung-tanggung Allah yang memberikan jaminan melalui hadis qudsi. Jadi artinya jangan kita ragu, ini bukan lagi ranah perdebatan, tapi ranahnya adalah ranah implikasi. Tinggal kita saling menguatkan saja untuk melaksanakan. Dan yang kedua, yang terakhir, al-khalqu kulluhum iyalullah, makhluk semuanya itu adalah keluarga Allah, hamba Allah. Faman ahsana ilaihim, maka barang siapa yang berbuat baik kepada mereka, kepada makhluk Allah, apalagi manusia, apalagi sama orang beriman, wa a'anahum, dan dia menolong mereka, membantu mereka, memberikan ma'unah, memberikan pertolongan kepada mereka, ajzalallahu ta'ala lahul ajra wal 'atha, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan kepada orang itu berupa pahala dan pemberian, ya, given, diberikan di dunia ataupun di akhirat. Masya Allah. Jadi jangankan kepada manusia, sampai kepada binatang sekalipun itu mendapatkan pahala luar biasa. Masih ingat ada seorang perempuan yang pulang berzina, kemudian memberikan minum kepada anjing. Dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya, tanda kehausan, dan dia tahu kalau anjing ini kehausan. Lalu si perempuan itu menyadari, lalu dia buka sepatunya, ya, lalu dia turun ke tempat air, lalu dia isi, lalu dia berikan minum pada anjing. Tidak lama setelah itu wanita itu meninggal dunia. Nah, kata Nabi mengomentari kejadian itu, wanita itu masuk surga gara-gara memberikan minum pada anjing. Jadi hadis itu atau riwayat itu bukan menjelaskan dianjurkan orang berzina lalu berbuat baik, bukan. Tapi fokusnya adalah pentingnya berbuat baik kepada makhluk Allah. Bahwa jangankan dari orang-orang yang sudah rajin ibadah, dari orang-orang yang dalam tanda petik kotor pun Allah apresiasi kebaikannya. Jangankan kepada binatang, jangankan kepada hamba Allah, kepada binatang pun Allah membalas kepada hambanya dengan balasan yang ajzalallahu lahul ajra wal 'atha, diberikan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dan sebaliknya, ada seorang perempuan juga, ada seorang perempuan pernah mengurung kucing. Hati-hati yang pelihara kucing. Lalu kucing itu mati gara-gara tidak diberikan makanan dan minuman sampai dia mati. Maka kata Nabi, hiya finnar, wanita itu masuk neraka. Jadi itu apalagi
membunuh manusia. Jadi menyebabkan kematian. Mungkin ibu itu tidak sengaja kan? Mungkin dia lalai. Apalagi sampai membuat orang manusia mati. Maka tentu dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi